Muhammadiyah, gerakan pembukaan pelatihan SBM PKSDI. Sambutan dari Ketua Panitia Pak Mukhlasin. Masing-masing daerah. Kita ucapkan Ini Pak terima Wamen kasih sudah datang kepada semua bersama pihak termasuk pimpinan Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang membantu kami, memfasilitasi kami agar atau supaya kegiatan ini berjalan sesuai dengan yang diinginkan bersama. Terakhir, kami selaku panitia mohon maaf bila tutur kata perilaku kami tidak berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. sambutan Pak Rektor Humpung. Dan ini sudah kita launching hari Jadi di Kamis depan Pak Wamen dan di tanggal depan 10 peserta. kita sudah launching untuk memberikan beasiswa 1000 beasiswa dari Scholarship. 1000 beasiswa. Ini kenapa? Pertama, ternyata di Ponorogo itu banyak sekali anak miskin pintar yang tidak sempat mengenyam pendidikan. Dan karena itu kita mencoba berusaha berikhtiar semaksimal mungkin. Misnamis itu bahasa Kerukem, kampung kami, ngemis sana, ngemis sini. Iya. Sehingga banyak skill yang kami lakukan itu ada beasiswa KIP, ada Wasatiyah. Wasatiyah ini termasuk diantaranya ada dari rasisme, kemudian dari orang tua asuh. Kita juga meminta orang-orang kaya di sekitar kami untuk juga membantu beliaunya yang selama ini Ketua MPKSDI PM Jawa Timur memberikan sambutan. Terima kasih Pak Mudakir. Lalu dari sisi basis material Yang membantu. kami juga tentu saja dari MPKSDI sangat berterima kasih kepada banyak pihak, terutama dalam hal ini Pak Rektor. Pak Rektor yang sejak awal kami ketika bersilaturahim di sini sudah menyambut dengan hangat, menceritakan banyak hal, termasuk proses kaderisasi yang unik. Kaderisasi yang unik itu ada salah satu warga sekitar yang kemudian itu tertarik kepada Muhammadiyah dan akhirnya singkat kata itu mau berdedikasi di masjid sebagai takmir. Nah, ini ada proses yang kami juga akan mempelajarinya itu sebagai ilmu. Gimana prosesnya? Kami akan terus melihat itu sebagai ilmu untuk pengembangan atau model kaderisasi ke depan. Nah, sebetulnya kalau model-model kaderisasi kita tentu masih ingat dengan jelas ya. Ada istilah kader kintilan. Kader kintilan ini dipopulerkan oleh Ketua Umum Muhammadiyah A.R. Fakhrudin, Kiai Haji A.R. Fakhrudin, sekitar antar ini ya, popularitas kader kintilan ini antara sekitar 60 tahun 1960-an sampai 80-an, tapi gemanya sampai sekarang, resonansinya sampai sekarang. Kader kintilan maksudnya apa? Kader yang memang ini tidak distruktur, tidak ditempa secara khusus, secara struktural, tidak secara formal, tidak. Tetapi mereka yang ikut pengajian-pengajian, kemudian tertarik, kemudian masuk ke Muhammadiyah. Ini istilah. Nah, istilah-istilah lain ternyata ada banyak. Ada kemarin kami diskusi ya tahun lalu sebuah buku yang ditulis dengan apik dan rapi oleh Mas Anang. Itu berjudul Ngenger, model kaderisasi yang sifatnya itu mengajak orang atau mungkin ada orang yang mengabdi begitu kepada seseorang atau tokoh Muhammadiyah tertentu. Karena mengabdi kemudian dia berhasil untuk mengajak yang bersangkutan sehingga aktif di Muhammadiyah dan tidak hanya aktif. Beberapa tahun kemudian, 10 tahun kemudian, ternyata yang ngenger ini menjadi pimpinan Muhammadiyah di daerahnya masing-masing. Ada juga model lain, model kaderisasi, kader balian.
Nah, ini balian ini kami diskusi lepas ketika melihat misalnya di kampus ada banyak dosen-dosen yang itu, ini kampus negeri khususnya ya, ada banyak dosen-dosen yang memang memiliki hubungan secara struktural maupun secara kultural maupun biologis dengan Muhammadiyah, tapi kemudian kehilangan jalannya sehingga tidak aktif sama sekali di Muhammadiyah. Lalu kemudian ada informasi, ada ruang untuk kembali lewat silaturahim, lewat halal bihalal, lewat kumpulan atau komunitas misalnya dosen Muhammadiyah. Ini mereka merasa kembali dan langsung dengan mantap, dengan yakin ingin meresmikan diri sebagai bagian dari Muhammadiyah, ingin bahkan mendirikan ranting Muhammadiyah. Nah ini kader balik, awalnya kehilangan terus balik. Kita sebut aja kader balian atau kader mantan kembali lagi. Iya. Iya. Nah ada jenis kader yang memang kita perlu resapi, ini ilmu, ini varian-varian yang perlu kita dalami. Untuk apa? Untuk merumuskan strategi kaderisasi ke depan itu bagaimana. Ada banyak cara. Kalau kaderisasi struktural itu memang sudah lazim, ya, sudah kita laksanakan secara formal. Tetapi ada tipe-tipe atau ada model-model kaderisasi yang tentu saja mungkin belum terpikirkan, tetapi ini perlu. Nah, disinilah peran PI atau pelatihan instruktur, agar nanti kita ketemu dari berbagai daerah, ketemu untuk mendiskusikan bagaimana konteks kaderisasi di daerah masing-masing. Kita pikirkan, kita godok apa nantinya yang perlu kita susun, strategi apa, rencana apa, agar apa kaderisasi ini berjalan, dan juga tidak hanya berjalan tetapi tersusun, terprogram dengan baik. Karena ada banyak kasus, ada banyak perubahan. Tidak hanya melulu kita balik ke tahun 70-an, 80-an, tetapi ini era sudah berubah. Dulu kalau kata filsuf itu ada 3 babak era. Pertama era modern, kedua ada era postmodern. Lalu belakangan ini sejak tahun 2010-an saya mengikuti di Frankfurt itu ada namanya ya, diskusi baru disebut era metamodern. Lalu apa bedanya? Pertama, kalau modern jelas ya, modern ini sifatnya struktur logis, tertata rapi. Itu semangat dari era modern atau zaman modern. Postmodern itu mengkritik habis-habisan atau mengkritik apa yang sudah tertata itu. Jangan-jangan itu tertata karena ada maksud tertentu. Jangan-jangan itu membodohi, jangan-jangan seterusnya. Ini madzhab filsuf ya. Kemudian ini juga kemudian dikritik lagi. Belakangan ini muncul sejak 2010-an itu era meta modern, di mana antara modern dengan postmodern itu sebetulnya ada clue-nya, sehingga ini dua-duanya dirangkul. Jadi yang struktural, kemudian juga yang kritik terhadap struktur itu atau yang lebih ke kultural, ini harus diapresiasi. Sifat metamodern itu terbuka terhadap segala kemungkinan. Jangan sampai ada katakanlah orang yang mau masuk ke Muhammadiyah, kita harus mempertanyakan dulu apakah sudah bisa A, sudah bisa B, pernah A, pernah B. Tidak perlu. Nah, ini menurut pemikiran era metamodern. Tetapi harus kita akomodir. Ini kalau kita mengadopsi pemikiran atau semangat zaman zeitgeist dari era metamodern. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir kami mengharapkan nantinya dengan PI ini tentu saja ada banyak dukungan. Pertama mungkin dari PDM. Kenapa itu kami undang dari 13 PDM itu? Harapannya nanti kami mohon kerjasamanya
untuk mengingatkan paling tidak, syukur-syukur bisa menjewer jika nantinya MPKSDI di daerah itu terkesan sepi-sepi aja. Nah ini mohon nanti bisa dijewer atau diingatkan, diingatkan. Bisa juga nanti berdiskusi dengan MPKSDI PWM Jawa Timur untuk melakukan tindak lanjut setelah pelatihan instruktur yang akan kita helat dari hari ini sampai Ahad ke depan. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon